Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, bersama saya Khotimatul Husna. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang Ramadan dan tantangan era hidup modern. Telah hadir bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Mukotib SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusna, dan selamat juga kepada sahabat-sahabat religi dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan tantangan era hidup modern. Menurut Bapak, apa tantangan era hidup modern dan bagaimana dalam merespon tantangan hidup modern ini? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kusna. Biar kita semakin akrab dengan sahabat-sahabat religi, izinkanlah kami menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sahral lil mu'minin wa sahral lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat religi dimanapun berada yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini 2025 kita kembali lagi dalam rangka untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika habil ghufran. Wahai Ramadan, Engkau telah datang kepada kami dengan penuh maghfirah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Mbak Husna, sebagaimana pertanyaan saudari dan sahabat Husna, bagaimana kita mempersiapkan bulan suci Ramadan? Tentu yang paling awal, sebagaimana diingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa dia merasa senang datangnya bulan Ramadan, ingat, merasa senang datangnya bulan Ramadan, dia akan diberikan kenikmatan, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, bahasa senang ini merupakan gambaran bagaimana kita menatap dan menyongsong bulan Ramadan serta mengisi bulan Ramadan. Tentu yang paling kita persiapkan adalah rasa cinta kita, rasa senang kita. Karena apa? Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan idkum minan nar ini. Saudaraku sekalian, tentu persiapan ini tidak hanya persiapan satu, yaitu persiapan spiritual, namun juga hendaklah kita diimbangi dengan persiapan fisik serta persiapan mental, sosial, dan sebagainya. Mengapa? Bulan suci Ramadan adalah butuh persiapan keimanan dan takwaan kita sebagai landasan utama. Yang kedua, bulan Ramadan harus disiapkan juga Mbak Kusnal. Untuk apa? Untuk persiapan fisik kita. Orang puasa dikatakan Nabi sebagai orang yang puasa menjadikan diri kita sehat. Tentu dengan puasa diri kita sehat. Bagaimana? Menjaga kondisivitas, stabilitas tubuh kita. Bagaimana Allah memerintahkan saatnya buka, kita buka. Saatnya sahur, kita harus sahur. Jangan sampai saya sudah kenyang nggak sahur. Bukan persoalan itu. Ini persoalan regulasi agama, persoalan perintah Nabi. Bagaimana itu diikuti dengan baik, maka insya Allah itu adalah merupakan persiapan fisik yang harus kita persiapkan lagi. Persiapan yang lain bagaimana? Saudaraku sekalian, sahabat religi, inilah bulan yang penuh berkah betul. Mengapa? Kita persiapan secara sosial. Bulan Ramadan bukan saja bermakna dimensi agama secara vertikal, tapi ada dimensi sosial, yaitu di bulan Ramadan itu mari kita persiapkan lebih awal, mumpung kita masih bulan awal loh Mbak. Bagaimana kita mempersiapkan sosial? Yaitu meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Coba Mbak Kusna, dengan keluarga, suami, dengan bapak ibu, di bulan Ramadan inilah saatnya komunikasi kita bangun, mulai dari buka bersama. Bu Kusna sebagai seorang wanita menyajikan makanan, berbuka kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada bapak ibunya. Ini komunitas yang harus dibangun. Dan di luar bulan Ramadan tidak ada, tapi di bulan Ramadan ini ada di sana.
Kemudian apa yang harus kita persiapan lebih jauh? Yaitu persiapan sosial di bidang apa? Di bidang kita untuk memperbanyak ibadah sosial. Bulan Ramadan, bulan yang terbuka untuk setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah-ibadah sosial. Saat inilah saat kita bersedekah. Saat inilah saat kita berinfak. Saat inilah saat kita untuk berwakaf dan lain sebagainya. Apalagi Kementerian Agama Gunung Kidul sudah mulai beberapa ini kita sudah membuka, apalagi sudah dideklarasikan sebagai Kementerian Agama, sebagai kabupaten kota wakaf. Maka mari bersama-sama kita sukseskan demi keberhasilan peradaban masyarakat umat Gunung Kidul khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini masalah persiapan. Lantas bagaimana tantangan di era modern ini? Saudaraku, sahabat religi yang berbahagia, kita sadar betul di hadapan kita ini banyak tantangan. Kalau bahasanya Mbak Kusnal, banyak tantangan secara keagamaan. Bagaimana agama, nilai-nilai agama ini dilakukan dengan baik. Bahkan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar, di saat kita rapat kerja ini mengingatkan kembali bagaimana nilai-nilai agama Islam itu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena saat ini adalah tantangan era modern luar biasa. Tantangan keagamaan semakin jauh dari masjid. Mbak Kusna enggak? Kami sebagai ketua Dewan Masjid Gunung Kidul ini keliling dari masjid ke masjid. Setiap ada takmir biasanya laporan kepada saya sebagai ketua Dewan Masjid sekaligus sebagai kepala kantor Kementerian Agama. Pak Kepala Kantor lapor, masjid saya alhamdulillah bersih. Keramiknya saya bersih. Apalagi saya kata itu, dia menjawab yang paling utama dan paling mengejutkan adalah karena jamaahnya bersih juga. Ini apa maksudnya? Tantangan di depan, masjid fasilitas ada, tapi kemakmuran masyarakat umatnya tidak ada. Ini tantangan kita di era seperti ini. Tantangan di era teknologi. Saudara bisa meresit mendekan penelitian. Bagaimana berapa jam anak kita? Jangan-jangan Ustadzah Kusna dan teman-teman sahabat religi bisa mengukur sendiri berapa jam HP di tangan kita, berapa jam HP di luar, kemudian kita melakukan ibadah di saat bulan Ramadan inilah sebagai refleksi kita semuanya. Ini tantangan kita. Jangan tantangan kita lari, tapi bagaimana tantangan itu kita hadapi dengan solusi yang terbaik. Tantangan yang selanjutnya adalah tantangan di bidang ekonomi, di bidang lingkungan, di bidang sosial, kesehatan dan sebagainya. Tadi baru saja kita rapat dengan jajaran Pemda Gunung Kidul. Ada namanya Indeks Harmoni Indonesia. Di saat inilah alhamdulillah Kementerian Agama Gunung Kidul, Bupati Gunung Kidul memberikan kepastian kepada kita semuanya. Harmoni apa? Harmoni itu keselarasan. Bagaimana masyarakat Gunung Kidul dan Indonesia membangun keselarasan di bidang politik. Alhamdulillah perjalanan pemilu berjalan dengan baik. Alhamdulillah kehidupan budaya tidak pernah bertengkar karena budaya. Alhamdulillah politik damai-damai saja. Tapi di Gunung Kidul ini mohon maaf, ini perlu dorongan kita. Ada namanya harmonisasi yang memang ada kesenjangan, yaitu ekonomi. Maka pemerintah Gunung Kidul beserta Kementerian Agama ke Gunung Kidul membangun dan akan memberikan solusi yang solutif di dalam rangka untuk mengukur dan mengurangi kesenjangan itu di bidang ekonomi. Tantangan-tantangan yang lain banyak. Namun saudaraku sekalian, kembali kepada hadis yang tadi saya sampaikan Mbak Kusna. Bagaimana ketika kita melihat tantangan yang besar, bahkan secara sederhana tadi dikatakan dialog antara Nabi Muhammad kepada Abu Dar Al-Ghifari, ya Abu Dar, jadi disyafinah, bahasanya kan gitu. Hai Abu Dar, coba perbarui kapalmu itu maksudnya diperbarui niat. Kemudian mengapa diperbarui niat? Mengapa harus dipersiapkan? Karena tantangan zaman akan berbeda. Apa yang digambarkan dulu sudah para ulama sudah menggambarkan. Inna bakhra ami wa safara ba'id. Sesungguhnya samudra itu dalam. Sesungguhnya perjalanan Anda itu jauh, perjalanan di daratan maupun di lautan. Artinya tantangan ke depan itu sangat kompleks, sangat berat sekali. Kemudian solusinya apa Mbak Kusna? Satu yang ditawarkan oleh Nabi kita, khafifil himla, yaitu peringan beban kita.
Jangan sampai otak kita terperas masalah dunia, jangan sampai waktu kita terperas masalah dunia, tapi kita harus kembali kepada nilai-nilai agama, kembali kepada nilai-nilai Ramadan, kembali kepada nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, solusinya wa aslih amala, aslih amala, diulang-ulangi lagi, perbaiki amal dan ikhlaslah kepada perbuatan amalia. Saudaraku sekalian, bulan Ramadan menuntut kita soleh, menuntut kita orang yang ikhlas. Maka amal-amal kita yang kita lakukan, amal yang ikhlas, amal yang soleh. Jadikanlah diri kita khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia pilihan adalah manusia yang bermanfaat, manusia yang ikhlas bekerja, ikhlas melakukan bakti kepada setiap gerakan kita demi bangsa kita, negara dan agama kita. Selamat untuk melakukan ibadah puasa. Semoga tantangan zaman dengan adanya puasa menggugah diri kita. Dengan berpuasa bisa menjadikan solusi diri kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan akhirnya berimbas kepada masyarakat Gunung Kidul dan Indonesia menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun ghafur Allahumma amin. Kira-kira itu Mbak Kusna yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk melanjutkan berpuasa Mbak Kusna, dan juga sahabat-sahabat religi, semoga diberikan kesabaran, mampu untuk menanggulangi globalisasi era seperti ini dengan kebaikan dan kesabaran. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita pada kesempatan kali ini. Sahabat religi, demikian kajian kita bersama Bapak Haji Mukhotib. Semoga bermanfaat. Saya Khotimatul Husna undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Husna, terima kasih sahabat religi semuanya. Sehat selalu dan bahagia selalu.